Di sini Tiang mengangkat konsep Sang Dorekale, di mana Sang Dorekale ini merupakan suatu perwujudan dari Bali Kukul. Karena Bali Kukul ini terinspirasi dari teman-teman kita juga, dari Seketrunu juga. Ini kita termotivasi juga dari Bali Kukul Banjar. Nah, di sini kenapa kita ngangkat ini? Karena ini merupakan suatu hal yang sangat unik sekali. Nah, kemudian kita mencerminkan suatu Sang Dorekale ini seperti niki. Jadinya ogoh-ogoh ini merupakan Sang Dorekale, yaitu ada kukul lanang dan kukul wadon. Nah, di sini kukul lanang kukul wadon ini sudah dicerminkan oleh seorang kakek dan seorang nenek di sebelah kanan kirinya yang dibawa oleh Sang Dorekale ini. Dan kemudian wujud tengahnya ini adalah merupakan Sang Bali Kukulnya. Nah, Sang Bali Kukul ini yang mencerminkan adalah ada karang gajah, kemudian ada karang goaknya juga, dan banyak yang lainnya masih memiliki simbol dari Bali Kukul tersebut. Konsep dari sebuah ogoh-ogoh niki sebenarnya adalah untuk mengangkat kembali, yaitu Bali Kukul, yang mana di sana sudah jelas ada kukul yang akan menimbulkan satu suara. Karena dalam perkembangan zaman puniki, hampir kukul niki hampir mau punah dan hilang karena sudah masuk ke zaman era globalisasi, yaitu masuk ke WA, jadinya suara WA yang lebih banyak. Tetapi sekarang kita ingin mempertajam lagi dan memperkenalkan lagi bahwa kukul itu sangat penting. Entah itu dalam upacara, apalagi upacara adat, itu memang sangat penting sekali suara kukul, karena itu apalagi di upacara nyepi itu sangat penting sekali, karena itu untuk membangkitkan suatu aura dan juga bisa menetralisir dari bentuk buto menjadi dewa. Nah, untuk maknanya di sini sebenarnya di dalam di dalam pengerupukan itu adanya suatu hari raya suci. Nah, di sini hari raya itu memiliki suatu peran penting sebenarnya. Nah, di sini Sang Dorekale ini kan merupakan suatu kukul. Nah, suatu kukul ini merupakan suatu tanda, suatu suatu kode di mana nantinya kukul ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Contohnya yang ada di Banjar. Karena kukul ini merupakan suatu hal yang sangat sakral sekali. Banyak sekali orang yang melupakan kukul ini. Maka dari itu kami dari pemuda Banjar Tebe di sini mengangkat kukul ini sebagai konsep utama kami. Dan ini kukul ini merupakan suatu konsep di mana yang nantinya akan dipergunakan sebagai kode atau pukulan tertentu yang dipergunakan setiap upacara, khususnya yang ada upacara pada saat penyepian seperti itu. Jadi di sini anak-anak Titiang Ring Bakti Asih mengangkat Bali Kukul, di mana dalam penggarapan sebuah ogoh-ogoh niki sangat mengacu sekali kepada Bali Kukul yang ada. Seperti payas-payas Bali Kukul, ada yang seperti dibilang tadi, ada yang namanya karang gajah dan juga karang goak, yang mana itu menimbulkan suatu karang gajah yang itu menimbulkan suatu kekuatan bagi masyarakat kita yang ada dasar di Banjar, dan juga karang goak, karang asti itu adalah simbol dari sebuah kepemimpinan. Jadi pemimpin dan rakyat niki, masyarakat niki harus bersatu dalam menyukseskan apapun yang akan kita lakukan. Jadi ogoh-ogoh ini mengimplementasikan tentang Bali Kukul, tentang suara, tentang persatuan yang ada di Banjar Tebe puniki. Untuk pengerjaan ini kurang lebih mengerjakannya selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Untuk tingkat kesulitannya itu kita mengaplikasikan untuk dari bahan ramah lingkungannya. Contohnya seperti menggunakan sambuk, seperti menggunakan akar dari bambu, kemudian mengaplikasikan dengan pembuatan sayap itu menggunakan daun keraras. Itulah tingkat kesulitan kami. Gimana caranya untuk menggabungkan semua unsur alam itu untuk menjadikan satu kesatuan seperti itu. Jadi ini kita menggunakan sesuai dengan sesuai dengan aturan yang ada di Kabupaten Badung, harus menggunakan bahan ramah lingkungan. Maka dari itu kami menggunakan bahan ramah lingkungan. Contohnya seperti kita menggunakan akar-akar, daun-daunan, itu yang kami tonjolkan dalam ogoh-ogoh ini seperti itu. Dan kita di Banjar Tebe hampir setiap tahun kita ingin menggali kembali konsep-konsep yang lebih baru. Karena kita juga menginginkan kepada generasi Titiang Ring Pemuda agar bisa lebih banyak lagi menggali konsep atau menggali ide yang jelas gimana cara mengimplementasikan dalam suatu bentuk ogoh-ogoh. Jadinya di sini ogoh-ogoh niki sangat penting sekali, karena kalau tanpa konsep yang sangat matang
nantinya bisa lepas, karena dalam penilaian penjurian itu kan harus ada benang merah antara konsep dan suatu bentuk. Jadinya biar tanpa juri membaca sinopsis, juri sudah tahu, oh seperti ini konsep yang dibikin. Untuk konstruksi itu setelah dijamin, pasti dijamin kuat. Karena apa? Karena kita juga memperhitungkan suatu keseimbangan. Keseimbangan ini kita tidak tidak sekedar mementingkan suatu gerak saja, tetapi kita juga mementingkan suatu tingkat keseimbangan. Nah, tingkat keseimbangan ini adalah kita mencari titik tengahnya, titik poros keseimbangan dari ogoh-ogoh ini. Ogoh-ogoh ini lumayan berat sekali. Jika sampai salah untuk memperhitungkan dari berat ogoh-ogoh tersebut, pasti akan jatuh seperti itu. Untuk pelibatan pemuda lumayan sulit ya untuk proses ini selama 2 bulan. Mungkin kita terus mengadakan koordinasi rapat-rapat yang terus kita lakukan untuk menunjang kreativitas ini, terus berkoordinasi juga bersama dengan orang-orang tua Krama Banjar pada pesangkepan Paying, terutama untuk memotivasi kedatangan pemuda-pemuda kita di Banjar dalam proses pembuatan ogoh-ogoh niki. Kalau sistem penggarapan, kami membuat ogoh-ogoh ini sebenarnya cukup mengejutkan juga. Kita menggunakan sistem kejar target, istilahnya kejar target. Jadinya setelah tinggal 3 orang yang mengerjakan, kemudian lanjut lagi 3 orang, lanjut lagi 3 orang. Jadinya kita saling bekerja sama, saling mengisi dari dari hal-hal yang dipegang. Misalnya contoh dari penggunaan finishing, kemudian teknik pembentukan tubuh, itu kita mengerjakannya secara bersama-sama. Tanpa kita menggunakan secara bersama-sama, ogoh ini kemungkinan tidak bakal jadi, karena kita mengejar waktunya itu 2 bulan, kurang lebih 2 bulan itu ogoh ini supaya clear, supaya jadi seperti itu dengan kondisi yang seperti ini, seperti itu. Kurang lebih 30 jutaan untuk pengerjaan ogoh ini, untuk dalam pembuatan ogoh ini. Titiang Ring Banjar sangat mendukung sekali dengan kegiatan niki dan sangat mengapresiasi sekali, karena niki sudah jelas-jelas adalah positif dan juga mengajarkan seni, adat, dan budaya. Ini yang sangat kita Ring Banjar sangat mendukung sekali. Apalagi kita juga mempunyai suatu tradisi yang kita laksanakan setiap tahun. Ini sangat penting sekali. Kita di Banjar sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, entah dari materi dan juga dari non materi, secara moral, secara konsep, secara ide. Kita dari penglingsir juga tidak lepas dan tetap memantau daripada sebuah kegiatan daripada anak-anak kita di Banjar Tebe dalam melakukan suatu proses ataupun melakukan kegiatan. Jadi kendala adalah waktu. Teman-teman banyak yang kuliah, kerja maupun masih banyak yang sekolah. Jadi waktu-waktu dalam pembuatan proses ogoh-ogoh ini paling dominan di sore sampai malam hari. Nah, kadang-kadang kalau di hari libur kita mengerjakannya sampai dari sore malam sampai kita tidur di Banjar, sampai pagi kembali kita kerja full time juga. Itu komitmen dari teman-teman sendiri. Nah, mereka yang berkomitmen sendiri, dan kami dari pengurus sangat mensupport hal-hal yang kita juga lakukan dalam mensupport ini. Pengalian dana khususnya dari Krama Banjar juga mensupport kita menggalang sebuah baju kaos untuk mendukung kegiatan ogoh-ogoh ini. Jadi semua Krama Banjar diwajibkan oleh prajuru maupun klien adat, kepala lingkungan untuk mendukung kegiatan ogoh-ogoh ini dengan mensupport baju. Nah, selain itu kita juga mencari sponsor di lingkungan Banjar Tebe, terutama para usaha yang mempunyai usaha-usaha, biarpun tidak berbentuk secara materi, tapi kita disupport untuk mendukung kreativitas di Banjar. Contohnya seperti konsumsi dan lain-lain. Untuk kesan saya di sini, saya sangat berterima kasih sekali kepada seluruh Dewan Juri juga, karena telah menilai ogoh-ogoh kami, dan ogoh-ogoh Banjar Tebe dinobatkan sebagai juara 2. Dan juara ini 2 kali, dari tingkat kabupaten dan kemudian di tingkat provinsi. Ini sangat berterima kasih sekali, dan semoga nanti untuk kedepannya seketuruna kami di sini, khususnya dari Banjar Tebe, itu semakin meningkatkan motivasinya kembali. Dan begitupun juga seketuruna yang ada di Jimbaran juga, supaya termotivasi kembali
supaya nanti kedepannya kita ikut bersama-sama untuk mengejar juara yang ada di kabupaten maupun 3 provinsi itu seperti itu. Untuk keinginan yang selanjutnya sih, selanjutnya Niki ini nanti ogoh-ogoh akan didisplay kembali supaya nanti ogoh-ogoh ini masih dikenang lah istilahnya, masih dipajang kembali. Suatu saat nanti biar bisa kita lihat kembali. Contohnya nanti apakah nanti bisa dipajang di museum ataupun di mana, karena ogoh ini biar bisa nanti utuh dan bisa kita lihat untuk kedepannya seperti itu. Ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan ini, mendukung kreativitas ogoh-ogoh untuk kedepannya. Mungkin tetap kita jadikan Seketruna Bakti Asih jadi rumah kreativitas khususnya di lingkungan Banjar, sesuai dengan apa yang kita capai, apa yang kita dibina oleh pembina-pembina kita di Seketruna. Dan kita untuk kedepannya tetap menunjukkan kreativitas kita dan tidak membatasi kreativitas kita di Seketruna, khususnya di Banjar Tebet Jimbaran. Titiang selaku klien adat dan juga orang tua dari generasi Seketruna sangat antusias sekali dan sangat bangga saya mempunyai anak-anak yang dimana di sini semua bekerja, artinya semua melakukan kegiatannya dan aktivitasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadinya saya sangat bangga dalam hal ini, bangga sekali dengan kreativitas anak-anak Titiang ring Seketruna Bakti Asih.